Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 Maret 2021 ya. Hari ini kita akan ngopi
ngobrol bareng PPI Scania. PPI Scania apa tuh? PPI Scania adalah Persatuan Pelajar Indonesia di Scania, yang mana Scania adalah salah satu provinsi di Swedia. Jadi pelajar Indonesia di PPI Scania meliputi pelajar di Lund University, Malmö University, Linnaeus University, World Maritime, dan juga Halmstad University. Oke, masih dalam suasana Hari Wanita Internasional. Ngopi hari ini bertemakan wanita Indonesia berkarya dimanapun berada. Jadi kita akan kupas tuntas ya karya dari dua narasumber dahsyat kita. Kita juga akan mendengar bagaimana opini mereka tentang eksistensi wanita Indonesia di kancah internasional. Baik, tapi sebelum saya memperkenalkan narasumber, saya mau sapa dulu nih para penonton yang ada di seluruh penjuru. Coba dibuka dulu semua mic-nya. Karena saya mau tanya sesuatu, nanti kita jawab bersama-sama ya. Sudah dibuka mic-nya semuanya? Oke, dalam belum. Bisa dibuka mic-nya. Oke, sudah ada beberapa yang buka mic. Dalam hitungan ketiga, jawab pertanyaan ini ya. Apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa. Aha, ada yang jawab lapar. Mungkin belum makan sore. Baik, terima kasih bisa kembali di mute. Dan semoga semuanya sehat ya. Terima kasih sekali bahwa pemirsa yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Ada berapa orang nih hari ini? Sampai saat ini 16 dan beberapa juga sudah janji mau hadir sampai jam 6 sore nanti. Hari ini tidak ada kuis, ada yang tanya di chat nih. Cuman saya punya pantun. Beli makan di warteg Bu Ima. Nasinya pakai ikan teri. Gak usah tunggu lama-lama, yuk kenalan narsum hari ini. Oke, ada dua wanita cantik narasumber yang sudah hadir. Mereka berdua adalah wanita Indonesia yang pernah dan sedang merantau di Swedia dan pastinya masih berkarya ya untuk menularkan hal-hal yang positif. Yuk kita sapa pertama Mbak Cynthia Andriani. Halo Mbak. Halo. Halo, Mbak Cynthia ini adalah lulusan dari Lund University, jurusan Teknologi Pangan dan Nutrisi. Sekarang bekerja pada salah satu perusahaan swasta Swedia. Yang uniknya nih, Mbak Cynthia ini bekerja dari jarak jauh dari Indonesia. Selain itu, Mbak Cynthia juga sedang asyik dengan sebuah proyek terkait food consultant. Sekarang lagi di mana nih, Mbak? Lagi di rumah. Di kota mana nih? Aku lagi agak mobile sih sebenarnya beberapa waktu ini gitu. Tapi masih di zona-zona Indonesia. Kalau saat ini jam 5:04, lagi di mana, Mbak? Surabaya mungkin? Di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Mungkin kita bisa tebak di kota mana ya? Mbak, saya nih boleh cerita dulu dong tentang terobosan project food consultant-nya nih. Mungkin aku yang memang masih noob ya, tapi aku memang jarang mendengar terobosan yang oke nih. Boleh cerita dulu Mbak sedikit tentang project-nya, tujuan, sasaran. Jadi sebenarnya project-nya itu dimulai 2019 waktu lomba di US. Kita kan ikut organisasi food technology semacam conference tahunan. Kemudian ketemu dengan beberapa orang Indonesia di sana dan kita mikir sebenarnya ilmuwan pangan atau ahli pangan itu banyak, tapi apa yang kita bisa kontribusikan untuk Indonesia, terutama untuk yang berdiaspora di luar negeri. Jadi kita memulai dengan awareness untuk bidang pendidikan, dan di saat itu kita juga berpikir, kalau cuman awareness saja, kan tidak ada sustainability-nya ya, harus ada something yang lebih, ada breakthrough-nya. Nah, di situ kita mulai ikut beberapa bootcamp, lomba inkubasi, bisnis dan lain sebagainya, untuk membuat itu bukan sebagai sosial lagi, tapi ada misi untuk menghasilkan sesuatu yang bisa membuat bisnis itu sustainable, project itu. Dan
tahun ini puji Tuhan lolos di MIT Sandbox Funding. Jadi kita dapat funding dari US dan memang sedang menyiapkan website, kemudian untuk mencari konsultan. Tapi basically kita berusaha untuk mengumpulkan para ahli pangan yang berdiaspora di mana-mana ini untuk bisa membantu startup dan UMKM yang ada di Indonesia dengan platform digital seperti itu. I see. Ini ada yang ngechat saya lewat jalur private nih. Kak, diaspora apaan, Kak? Diaspora itu adalah apa, Mbak Cynthia? Diaspora nggak harus, jadi nggak kan untuk mengabdi dan untuk berkontribusi sama Indonesia, kadang posisi kita nggak di negara itu kan, mungkin seperti ada Ibu Nina dan teman-teman yang lagi kuliah studi di luar negeri, itu mereka juga bisa memberikan kontribusi karena mereka berdiaspora, berada di luar region country, home country kita gitu. Diaspora, mungkin singkatannya kali ya Mbak, boleh dikasih tahu. Waduh, saya taunya spora nih kalau biologi. Spora kan ini kecil-kecil terus dia menyebar kemana-mana dari sporangium itu. Aha, distribusi Indonesian people yang berspora gitu kali ya. Iya, boleh-boleh. Tapi catchy memang namanya. Atau mungkin teman-teman dari PPI Scania nih mau bantu saya, diaspora ada singkatannya atau semacam akronim gitu mungkin? Oke, baik. Saya bisa bantu nggak, Cynthia? Boleh, Bu. Ya. Jadi diaspora itu ya seperti tadi Cynthia bilang itu seperti spora gitu. Kita itu menyebar. Nah, penyebaran ini, kumpulan ini yang menurut saya itu namanya diaspora gitu loh. Jadi di dunia itu yang sudah dikenal lama menyebar itu kan diaspora dari Cina, diaspora India itu yang terbesar ya, yang setahu saya. Nah kita Indonesia itu baru memulai berdiaspora. Karena menurut saya ini awalnya kultur kita itu kan mangan ngumpul ya, gitu. Jadi kita sukanya diem di dalam rumah, kita tidak menyebar. Gitu. Tapi sekarang kita menyebar. Nah sebaran inilah yang namanya diaspora, jadi kumpulan gitu. Berarti saya termasuk diaspora juga ya Bu ya? Iya dong. Oke, dan inilah dia narasumber kedua kita, Ibu Nina Mussolini Hanson. Terima kasih Bu sudah memulai dengan diaspora. Ibu yang saat ini tinggal di Malmo bersama suami dan satu putranya ini merupakan co-founder Swedia Indonesia Bagus. Kalau singkatannya Bagus ya. Iya. Nanti bisa di-share nama Instagramnya untuk bisa di-follow. Mbak Cynthia juga bisa masukin nama Instagramnya di chat untuk teman-teman bisa tahu lebih mendalam. Dan kembali ke Bagus, ini adalah asosiasi organisasi berbasis di Kota Malmo yang beranggotakan orang-orang Indonesia, diaspora nih, di Swedia dan juga warga Swedia. Iya. Kalau tujuannya memajukan dan memperkuat hubungan baik sekaligus hubungan antara warga negara di kedua negara melalui berbagai kegiatan seni dan event. Apa kabar Bu? Baik, baik sekali. Walaupun sedikit ini ya, sedikit alergi. Alergi ya. Kalau cuaca di Swedia ini kan sudah mulai agak warm ya, agak hangat. Kalau di Kota Malmo gimana, Bu? Ya, kayak, sorry ya, menurut saya cuaca di Swedia tuh macam orang PMS. Maksudnya dia uring-uringan gitu. Kemarin kan kita udah lihat ya, cerah sekali semua, udah mau melepas jaket, oh ini udah mulai spring gitu. Ternyata salju lagi, dingin lagi, hujan lagi gitu. Cuacanya ya itulah begitu. Baik, berarti perlu persiapan setiap hari untuk cek. Betul, weather betul. Forecast, ya. Jangan percaya weather forecast juga, karena dia bisa berubah setiap waktu ya. Iya. Ibu, kalau kegiatan utama Bagus, ini kan promosi Indonesia di Swedia ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kita harus promosi sih Bu? Kita belum populer ya Bu ya? Belum. Ini kalau dibandingkan dengan waktu saya ke sini hampir 23 tahun yang lalu, sekarang memang sudah mulai baik karena diaspora Indonesia semakin membesar ya. Orang Indonesia makin banyak yang pindah ke sini. Mungkin setiap bulan saya 5
lihat ada orang baru datang ke Swedia. Waktu 23 tahun lalu itu Indonesia sangat tidak populer, makanya saya sudah terjun ke promosi Indonesia sejak dulu, baik lewat asosiasi maupun membantu KBRI maupun atau sendiri gitu. Nah, kenapa kita perlu promosi? Ya memang itu karena kita belum dikenal. Karena seperti mungkin sekarang teman-teman lihat restoran Thailand itu seperti warteg di Indonesia ya, yang menjamur di mana-mana. Sushi di mana-mana. Restoran Indonesia mungkin masih sedikit gitu. Karena kita baru mulai berdiaspora, kita baru berani keluar sekarang gitu. Karena ya itu menurut saya dari awalnya kulturnya mangan orang mangan ngumpul gitu. Kita nggak berani keluar. Sekarang dengan bantuan internet itu bangsa kita udah mulai terbuka gitu, udah melihat opportunity di luar Indonesia itu juga banyak gitu. Nah karena itu kita harus berpromosi. Dengan berpromosi otomatis negara kita makin dikenal dan kita nggak terus-menerus dibilang oh dari Filipina ya, dari Thailand ya, ya kan? Sakit hati juga gitu. Terus yang pakai jilbab, maaf, kadang-kadang dia bilang oh dari Malaysia ya gitu. Come on gitu loh. Ini negara kita tuh lebih besar dari mereka itu gitu loh. Tapi kenapa mereka lebih dikenal daripada kita yang besar ini dan lebih kaya gitu? Kenapa gitu? Ya itulah yang basicnya kenapa membuat saya jadi terjun ke promosi Indonesia gitu. Walaupun sebagai NGO ya, non profit. Keren Ibu. Jadi teman-teman kita ternyata tidak seterkenal itu. Tidak, dengan sangat menyesal gitu loh. Nah, saya kayaknya nggak perlu cerita visi misinya bagus lagi karena tadi di awal Atika udah cerita ya bahwa kita ingin mendukung hubungan antara Swedia dan Indonesia, mendukung hubungan antara orang-orang Swedia Indonesia di Swedia gitu. Dan kita memulai memang lewat kultur, lewat tari menari gitu. Ya, dan kita juga organisasi independen, kita hanya berhubungan dengan kultur, pendidikan, ya kultur, budaya, pendidikan, dan kalau bisa ya teknik gitu ya. Kita tidak berhubungan dengan politik dan religion. Kalau mau berpolitik atau kamu punya pandangan politik, silakan itu pribadi gitu, tapi tidak dicampurkan dengan kegiatan kita gitu. Oke, ngomong-ngomong soal nari nih Bu, kita kemarin sempat ngobrol tentang kegiatan-kegiatannya bagus, dan saya boleh share ke teman-teman yang hadir di sini ya Bu. Iya, silakan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagus, mudah-mudahan tampil semuanya. Ini dia. Ini tahun 2017 ya Bu ya? Ya. Ini pertama kali kita ikut karnaval ya. Oh ini Jawa ya Bu, apa nih Bu temanya? Karena pertama kita nggak perlu evolusi. Nah ini Bane yang di depan di hari Merak, dia juga waktu itu mengajar. Di belakangnya ibu-ibu yang menikah dengan orang ini. Yang di belakang itu ada pengantin Minang, Steffi, orang tuanya bekerja di sini. Yang laki-laki itu Wahid Timun, kemudian pengantin yang baju biru gitu. Ini tahun 2018 ya 2018 kita pakai tema Betawi. Kita mulai dari ibu kota ya, karena Betawi. Nah ini ada ondel-ondel, suami saya dan salah satu pengurus Bapak Sandors menjadi ondel-ondel karena kita waktu itu dapat bantuan ondel-ondel dari Jakarta, tapi telat sampai. Jadi terpaksa suami saya yang berpostur besar dan Pak Sandor yang berpostur besar cocoklah jadi ondel-ondel gitu. Seru ya. Nah ini seru yang barusan nih. Seru banget. Nah ini 2019 kita pakai tema tari Bali, budaya Bali. Nah ini juga dibantu oleh bapak-bapak. Bahkan ada yang tidak, ini loh ya, yang tidak ada hubungannya dengan Indonesia, tapi mereka cinta Indonesia gitu. Oke, saya mau tepuk tangan dulu. Iya.
Keren banget, Bu. Ini kalau di Bagus itu, menurut Ibu, gimana peranan wanita Indonesia nih, Bu, dalam promosi Indonesia di Swedia? Tidak terbatas Bagus deh, secara umum. Kalau Ibu secara umum memang wanita sangat berperan ya dalam promosi Indonesia. Saya ambil contoh aja Bagus. Untuk operasional itu sebetulnya kami wanita gitu. Yang melaksanakan tari menari ini ada yang namanya circle leader, itu saya dan Ibu Ati Gunarson. Kami yang membuat schedule tari, berhubungan dengan pihak studi Fremyandet sejak 2 tahun lalu. Kami dapat bantuan dari lembaga pendidikan Swedia yang namanya Studi Fremyandet, di mana mereka memberikan studio secara gratis kepada kami, studio tari, aula dan sebagainya, ya pokoknya semua fasilitas gitu. Terus jadi kami sesuai dengan sistem Swedia, kami punya 2 circle leader, saya dan Ibu Ati Gunarson. Lalu untuk operasional sehari-hari juga alhamdulillah kami dibantu oleh salah satu anggota namanya Ibu Sri Adolfson yang juga membantu kegiatan kami, misalnya ya dalam hal masak-memasak dan membantu saya mempersiapkan baju tari dan sebagainya, atau pokoknya yang begitu-begitulah ya. Terus ada juga Ibu Suri. Ibu Suri itu juga orang yang cukup lama di sini, mungkin udah 25 tahun lebih. Beliau adalah penari profesional dari Bali. Nah, jadi ketika kita Landskrona Karnaval 2019 itu Ibu Suri sangat berperan besar. Dia yang membeli baju-baju tari ya. Kita minta bantuan Ibu Suri membeli baju tari Bali di Bali. Kebetulan dia pulang ke Bali sebelum Karnaval. Juga Ibu Suri yang membantu kita mengajarkan orang-orang menari. Dan Ibu Surinya sendiri juga menari gitu. Suaminya yang tadi bawa-bawa bendera gitu. Jadi sebetulnya yang sehari-hari itu operasionalnya di tangan kita perempuan ini gitu. Dan tapi kami dibantu oleh bapak-bapak. Misalnya suami saya sebagai ketua, lalu ada Pak Sandors, dia juga membantu kita dalam hal-hal maintenance dan sebagainya. Lalu ada Pak Basuki, mungkin udah kenal Pak Basuki. Dia salah satu diaspora Indonesia yang cukup terkenal. Nah, Pak Basuki adalah wakil ketua kita gitu. Jadi Pak Basuki ini pengurus di diaspora Indonesia internasional ya, yang worldwide-nya gitu. Jadi cukup bagus lah gitu. Jadi cukup kuat gitu loh. Masing-masing gitu punya pengalaman profesional. Jadi kalau saya bisa bilang wanita perempuan ini dalam mempromosikan Indonesia ini merupakan punya peran frontliner ya Bu ya. Oh iya, betul. Iya. Kalau Mbak Cynthia nih, ini kan 2 bidang yang berbeda, satunya kebudayaan, art, dan satunya bersinggungan dengan kebutuhan primer, yaitu pangan. Kalau di lingkungan Mbak Cynthia sendiri, apakah ini lingkungan yang didominasi laki-laki nih Mbak, atau seimbang? Sebenarnya lingkungan saya agak bervariasi ya, waktu dari background food safety auditor waktu di Indonesia, di mana saya setiap minggu katakanlah harus traveling dari Aceh sampai Merauke kemana-mana sendiri, dan itu harus audit visit satu store per store gitu. Waktu itu sempat mikir, wah saya perempuan, dan justru di requirement-nya bilang kami butuh laki-laki. Tapi ketika di Swedia, saya mengerjakan tesis salah satu proyek dari company yang literally itu engineering, dan waktu menjalani semacam proses internship project di situ, saya sempat berpikir bahwa kayaknya kalau pekerjaan yang berkait dengan mesin atau harus naik tangga atau benerin pipa itu harus cowok gitu. Tapi dari proses mengerjakan tesis saya belajar bahwa sebenarnya nggak ada diferensiasi pekerjaan pria dan wanita, tapi karena di Swedia sendiri equals gitu. Dan ketika memasuki dunia kerja yang notice banget ya kalau ceweknya cuma 10-20%, saya sempat merasa minder, udah paling muda cewek sendiri gitu, dan pekerjaannya tetap sama mesin. Tapi di situ saya merasa bahwa itulah keunikan dari perempuan dan wanita, karena kita dibilang fleksibel orangnya, terus dibilang multitasking juga. Mungkin Bu Nina tadi sudah mention ya, yang mengurus administrasi ini itu gitu. Justru itulah peran kenapa perlu ada wanita dengan
lapangan pekerjaan yang food engineering itu kebanyakan pria, karena kalau hanya laki-laki semua mungkin akan boring gitu, makanya perlu ada warna ya pink-pinknya gitu loh, bunga-bunganya harus ada. Jadi mungkin kalau mereka sangat fokus mengerjakan project, kita yang mungkin harus mengingatkan, oh kalian harus sistematis loh membuat planner dan lain sebagainya gitu. Karena kalau boleh sharing sedikit, di professional working experience yang di Sweden pada saat saya masih bekerja, itu untuk level project owner dan juga manager itu kebanyakan justru perempuan. Tapi yang mengerjakan technical staff kayak kamu harus mengerjakan A, harus mengerjakan B, atau mungkin sangat spesifik butuh detail, itu cowok malahan. Jadi kita saling melengkapi, komplementari, tapi bukan mana yang lebih baik sih. Kalau saya melihatnya di situ ada kolaborasi. Jadi wanita memberi warna, ya. Betul. Enggak, itu betul loh yang Cynthia bilang. Di kami pun begitu, untuk sehari-hari kita kan nari every week ya, latihan nari gitu. Itu kita bisa tangani sendiri gitu. Tapi tetap suami saya selalu mendampingi saat kita menari. Karena kalau tiba-tiba ada kerusakan teknis di studio, kita nih langsung, kenapa gitu. Kok speakernya nggak nyala gitu. Pas suami saya yang bantu gitu. Atau pas lagi karnaval atau festival itu ya mau nggak mau memang nggak tahu kenapa kok teknik, kita masih butuh laki-laki untuk teknik. Betul. Betul Saling banget. mendukung. Saling mendukung, betul. Oke, saya sapa kembali dulu para audiens. Selamat siang yang baru saja bergabung. Ada Ratna, tapi namanya yang ditampil sepertinya bukan Ratna. Cuman saya tahu ini Ratna nih, halo. Ada juga Kiki yang message private nih, katanya 2 narasumber sudah dikenalkan, hostnya belum. Oh ya, itu Pak. Saya adalah Atika Rushi Kuncoro, kebetulan sedang menjalani studi S2 di Lund University juga, jurusan Strategic Communication, komunikasi strategis ya. Ini tahun pertama, sudah masuk semester kedua, mata kuliahnya mulai nanjak. Jadi mungkin nanti akan curhat-curhat juga nih sama Mbak Cynthia nanti di era-era semester 3 dan 4 untuk manajemen waktunya. Karena kalau di sini sistem edukasinya agak berbeda ya Mbak Cynthia ya. Kita mengerjakan satu mata kuliah enggak bareng-bareng. Jadi satu selesai ujian, bulan selanjutnya mata kuliah yang lain. Jadi kalau di Indonesia biasanya semua langsung 9 mata kuliah per semester. Tahu-tahu pas ujian semester lupa apa ya? Ulang lagi. Oke. Kembali ke laptop. Jadi kalau dibilang sebagai frontliner dan juga pemberi warna, apa nih Bu kira-kira tantangannya saat ini? Spesifiknya sebagai perempuan ya, untuk menjalani kegiatan promosi Indonesia ini. Mungkin Bu Nina dulu nih. Apa ya? Ya sebagai perempuan ya mungkin waktu ya. Karena kan rata-rata bekerja terus ngurus anak yang masih kecil. Kalau anak saya kan udah dewasa, nggak perlu saya urusin ya. Yang kasihan kan yang anaknya kecil-kecil gitu ya. Dan juga kita masih perlu outreach lebih luas gitu ya. Misalnya bahwa ini nih kami membuat bagus, ini adalah untuk wadah promosi Indonesia. Kita welcome ke semua orang, silakan dong datang gitu loh. Kita bantu Indonesia bersama-sama. Jadi karena kita itu bukan untuk private business ya, ini benar-benar NGO non-profit ya. Jadi ya kesulitannya memang ya sponsor sih. Jadi kita tuh masih ngeluarin uang masing-masing gitulah yang gitu-gitu ya. Tapi itu nggak masalah karena kita passionnya di situ kan. Semua rata-rata. Cinta ya Bu. Karena cinta Indonesia, karena kita ngilu bener gitu ya kok Malaysia dikenal, kok Indonesia yang besar banget nggak dikenal gitu. Ternyata istilah cinta harus berkorban itu universal, nggak cuma buat demi cinta. Betul. Kalau cinta jangan cuma di mulut gitu, tapi dilaksanakan juga gitu. Dan harus mulai dari kita gitu. Kita nggak bisa berharap banyak dengan orang lain, nggak bisa. Itu apa ya namanya? Itu memang saya sejak saya ke Swedia ya, saya melihat Indonesia udah belenak gitu, lihat masalahnya Indonesia itu udah belenak gitu. Memang kayaknya akhirnya timbul kesadaran sejak saya ke sini, ini memang harus kita sendiri gitu, harus kita sendiri.
Kalau mau membuat Indonesia maju, terkenal, harus dari kita sendiri. Kita nggak bisa nuntut orang lain, nggak bisa menuntut politisi, nggak bisa nuntut. Kita lihat, kita harus dari kita gitu loh. Kita harus berkorban waktu, tenaga, kalau perlu uang dan sebagainya gitu. Itu namanya cinta gitu loh. Menurut saya ya, atau mungkin saya yang terlalu, saya nggak tahu juga gitu. Cinta itu unconditional ya, tanpa persyaratan. Betul. Kalau Mbak Cynthia nih Mbak, tantangan buat Mbak sebagai perempuan di bidang Mbak. Kurang lebih garis besarnya sama tadi Bu Nina sudah mention. Kalau Bu Nina case-nya karena sudah berkeluarga ya. Tapi karena saya single yang akan transisi menjadi berkeluarga pun juga mulai mikir-mikir gitu, apakah ketika nanti kita mengejar A, B, C, mengerjakan A, B, C itu ketika sudah berkeluarga kan nggak noise factor-nya, variabelnya itu bukan mimpi kita lagi gitu, tapi harus menyatukan dengan visi dari partner kita, dengan bagaimana nanti anak-anak seperti itu, yang kadang itu jadi, apalagi kalau di Indonesia kan seolah-olah sebenarnya kadang saya merasa masyarakat berpikiran bahwa wanita itu harus yang mengurus rumah tangga gitu. Sementara kalau di Swedia saya belajar mengenai equality, bagaimana seorang ayah juga ikut take care anak, seorang ayah ikut memasak, itu pandangan yang ketika saya berdiskusi dengan partner mengenai visi atau ketika mau berkarya itu lebih mudah gitu. Yang penting kita saling mendukung satu sama lain. Sama tadi yang saya highlight dari Bu Nina juga adalah untuk mengerjakan yang kita suka, passion, itu somehow nggak bisa diukur dari posisi, dari uang yang kita dapat, dan memang harus bayar harga sih, termasuk project yang ini saya kerjakan, itu nggak ada dananya, katakanlah walaupun kita punya funding, tapi kan di awal kita harus sacrifice waktu yang paling penting, terus sacrifice tenaga, dan ya itu sesuatu ya, namanya cinta butuh pengorbanan, karena kita tahu itu ngerjainnya passionate dan kita tahu callingnya di situ, kita jadi bisa bertahan walaupun somehow situasinya nggak mudah gitu sih. Itu betul sekali. Saya ngerasakan yang sama juga waktu kita mulai bagus gitu juga, kita kan nggak punya baju tari ya, karena kita jauh dari KBRI kan. Jadi ya mau nggak mau saya juga keluar beli baju tari gitu ya. Beli macam-macam dan aksesorisnya, karena we have to start gitu. Dari mana startnya gitu? Kalau kita nggak ada equipmentnya kan juga gimana mau promosi gitu. Dan saya juga pantang mengemis ya orangnya ya. Saya pikir orangnya, kalau kita bisa lakukan sendiri kenapa enggak gitu loh. Terus juga ya pokoknya somehow we have to start promosi Indonesia gitu. Karena Indonesia diaspora juga semakin besar. Dan saya sejak pindah ke sini selalu beranggapan bahwa diaspora Indonesia itu adalah aset negara gitu. Makanya sejak saya pindah ke sini saya selalu berusaha mengajak orang-orang untuk promosi Indonesia gitu, karena kita tuh aset tangible atau intangible ya, pokoknya aset gitu loh. Dan kita representatif aset, gitu. agen dari Indonesia sendiri gitu kan. Iya, kita itu aset Indonesia, kita tuh harus berbuat untuk Indonesia lebih gimana ya gitu. Ya kalau buat saya sih memang selain passion juga seperti yang tadi Cynthia bilang, kita harus ada komunikasi dengan partner hidup kita kan. Kebetulan waktu itu anak saya sakit, saya juga memang kesini kan untuk berkeluarga ya. Setelah berkarir di Indonesia itu saya berkeluarga. Saya juga ngobrol sama suami gitu, itu enaknya gimana gini-gini. Akhirnya kesimpulan kita juga memang kayaknya saya sebagai ibu lebih dibutuhkan oleh anak saya yang waktu itu berpenyakitan gitu kan. Jadi saya lebih banyak di rumah, dia yang bekerja. Tapi saya kan sebagai mantan jurnalis juga nggak mau dong di rumah aja. Saya kan waktu jadi jurnalis banyak berhubungan dengan public relation gitu kan ya, advertising agency atau apa. Kan otomatis saya di sini muncul dong gitu jiwa public relation saya. Loh ini kok Indonesia nggak terkenal gitu. Kenapa kita sebagai orang Indonesia nggak bisa jadi PR-nya Indonesia gitu loh. Ya nggak? Kenapa nggak bisa? Nah disitulah untungnya saya juga punya suami yang punya interest sama Indonesia, interestnya tinggi gitu. Jadi nggak ada masalah lah gitu ya. Jadi waktu itu sebetulnya awalnya juga saya hanya ingin cari kegiatan positif sambil jaga anak gitu ya. Gimana caranya anak saya ini yang punya alergi banyak dan eksim dan asma dan segala macam bisa banyak dirawat oleh tangan saya. Tapi saya juga punya kegiatan positif untuk negeri saya dan juga untuk saya sendiri gitu. Jadi gitulah awalnya gitu. Jadi memang komunikasi dengan partner itu juga penting sebagai perempuan gitu. Jadi buat kita sih yang memang masih family oriented,
gimana pun kan keluarga tetap ya orientasi kita gitu. Apalagi kita kan orang Indonesia gitu kan. Keluarga tuh tetaplah gitu Ya, utama. Swedia juga kok Bu, family Ya, oriented. Swedia juga memang dibanding Inggris atau lainnya, iya memang benar. Dan untungnya juga di Swedia di kan kita juga dikasih kesempatan untuk bekerja paruh waktu ya. Bekerja paruh waktu, kita bisa kerja ya terserah berapa persen kita mau gitu. Dan itu ada untungnya juga gitu. Buat saya tuh ada untungnya gitu. Saya bisa berekspresi, mengekspresikan diri saya dan memberi pengalaman saya, pendidikan saya untuk Indonesia. Di saat yang sama saya bisa mengurus anak. Di satu sisi saya juga masih bisa cari uang loh gitu. Wow, luar biasa. Itu salah satu, jadi keinget waktu Ibu banget loh buat perempuan tuh bener-bener deh surga buat saya, menurut saya loh ya. ini Bu, waktu Ibu cerita tentang paruh waktu kan masih ingat tuh waktu di company ada perempuan memang untuk orang tua boleh kerja 75%, terus 50%. Nah, itu mungkin kalau di Indonesia saya merasa itu semacam masih itu, sulit. Iya, jujur itu yang masih sulit. Jadi kalau kita mau berkarir dan suami juga berkarir, punya anak, mau nggak mau kita harus menitipkan ke daycare dan atau orang tua seperti itu. Itu memang pros cons yang ada di negeri kita gitu sih. Betul. Di sini emang enaknya itulah, kita bisa kerja mau berapa, 40%, 60%, 80%. You can always communicate with your company gitu loh, with your boss gitu. Dengan adanya union juga di sini kan yang berfungsi baik gitu. Jadi itu juga ya sangat melindungi kita gitu. Jadi kita perempuan Indonesia di sini tuh benar-benar, kalau saya sih sebenarnya ngerasa surga banget gitu. Karena kan emansipasi perempuan di Swedia juga tinggi ya gitu loh. Betul. Konsep ini moga-moga aja siapa tahu bisa teradopsi ya di Indonesia nanti. Maternal leave hampir 1 tahun ya. Ya, tapi dengan syarat loh, dengan syarat. Di sini bisa di sini perempuan emansipasi perempuan tinggi dan perempuan sangat diakui, dihargain karena menurut saya jumlah perempuan di mana di parlemen juga udah tinggi gitu. Jadi para perempuan inilah yang kita harus terima kasih gitu karena saya pernah nulis tentang peranan jumlah perempuan Swedia di jurnal perempuan di jurnal perempuan Indonesia. Saya pernah menulis artikel di sana bagaimana parlemen di Swedia dan perjuangan para perempuan di Swedia itu memang perjuangan yang sangat-sangat panjang gitu. Dan perempuan Swedia itu kan parlemennya termasuk yang tinggi kan di dunia, hampir 50% gitu. Jadi kepada mereka sebenarnya kita berterima kasih juga gitu karena perjuangan mereka lah perempuan-perempuan di Swedia bisa hidup ini gitu nyaman. Dan Swedia kan terkenal memang surganya perempuan dan anak-anak kan gitu. Lah itu karena jumlah parlemen perempuannya banyak gitu. Jadi sekarang saya juga menantang teman-teman yang masih kuliah di sini, ayo maju ke parlemen gitu loh. Maju ke politik, ke parlemen, tapi untuk yang benar-benar ya politiknya gitu loh. Benar-benar ya Bu ya. Bukan cuma mau cari uang, korupsi gitu-gitu, jangan gitu. Jangan. Tapi memang benar masuk politik, masuk parlemen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan gitu loh. Oke, ini ada Seifanya, katanya kuliah pun bisa 50%, 75%, 100% katanya. Wow, jadi masih tetap bisa studi ya, sambil mungkin ada yang hamil atau sedang bayi. Karena prinsipnya kan kalau kuliah bayar SPP, walaupun untuk yang international program ya, bayar SPP kan untuk per program, jadi mau diselesaikan 5 tahun karena mungkin dapat kerja dulu atau mungkin hamil di tengah kuliah, berkeluarga dan lain sebagainya itu sangat adjustable gitu di Swedia dan nggak akan ada nggak akan ada pandangan karena kamu ngulang atau lulusnya terlambat, nggak akan ada pandangan itu karena sangat generous sih saya bilang, kayak memberi kesempatan untuk mau belajar lebih lama, mau belajar cepat itu sesuai dengan porsi kita, kemampuan kita gitu. Betul. Dan kalau nggak salah daycare itu sangat affordable ya, atau malah gratis? Enggak, gratis sama sekali enggak. Dulu malah waktu anak saya kecil ya, itu sebetulnya agak nggak enak juga sih gitu, karena dia lihat gaji orang tuanya. Semakin tinggi gaji orang tuanya, semakin ini bayarnya makin mahal gitu ya. Proporsional berarti ya. Berarti benar. Terus belakangan itu Fredrik Reinfeldt kalau nggak salah, dia ada yang namanya Max Tassa gitu ya. Jadi itu kayak ada semacam pengurangan lah gitu. Jadi ada penyesuaian gitu. Jadi ya lumayan sih buat kita gitu karena ada pengurangan cukup banyak gitu loh. Sekarang agak lebih murah.
Betul. Lebih murah, lebih baik. Ya. Saya sapa kembali yang sudah hadir di sini. Selamat datang, makin banyak nih, sudah 34 orang ada di studio kita yang mungil ini. Selamat sore, ada Mbak Minanti Putri, ini dari Sumatera kalau saya nggak salah. Katanya inspiring sekali. Inspiring sekali nih, semangat terus perempuan Indonesia dimanapun berada. Terima kasih Mbak Minanti. Ada juga Niko. Hai Ibu Nina, saya jadi teringat bawa-bawa bendera merah putih di Karnaval Landskrona 2018. Wah, ikutan ini. Tahun 2018 ya. 2018 saya masih mencari-cari beasiswa, Bu. Belum nyampe sini. 2020 nggak ada berarti ya, Bu? Enggak, karena COVID. Padahal kita udah siap-siap mau menampilkan Riau ya. Tapi saya nggak ada. Atau virtual performance nggak ada gitu? juga. Nggak ada juga. Hanya Lun Kulturnaten yang ada. Itu pun virtual juga. Oke. Sayang. Pak Niko waktu itu baru ya, dia sebagai mahasiswa baru di Lun, tahu-tahu datang ke karnaval, ya udah, pokoknya yang ikut harus join gitu. Ya kebagian lah bawa-bawa bendera, lumayan pegal juga ya Pak Niko, bawa-bawa bendera. Iya, Bu. Iya, tapi ya pengalaman juga kan, kalau di Indonesia belum tentu loh kita karnaval begitu, ya nggak? Benar sekali, Bu. Rasanya ada kebanggaan kan Pak Niko bisa menampilkan Indonesia beramai-ramai gitu kan? Rindu banget sama tanah air sekarang ini. Iya dong, right or wrong kan my country, ya nggak? Iya. Betul sekali. Iya. Oke, Mbak Cynthia, ada pertanyaan nih dari, saya cek lagi nih tadi, ada dari Dindin. Buat Mbak Cynthia, bedanya work experience di Swedia dan di Indonesia apa ini? Yang paling signifikan mungkin sebagai seorang perempuan. Apa ya? Saya kasih general dulu ya. How's it feeling gitu waktu kerja di Swedia? Di Indonesia waktu kerja sama kolega kita itu kayaknya bisa karaokean gitu, bisa punya, ayo sarapan bareng, bisa ngegosip kayak ya just have touch the personal stuff gitu kan. Tapi waktu di Swedia mungkin teman-teman agak berasa ketika kerja kelompok sama teman orang sini. Saya merasa kok cold sekali gitu. Apalagi kan tempat saya cowok 90%, terus umurnya 40 tahun ke atas yang sudah berkeluarga semua. Jadi itu struggle-nya kayak, saya ingat 2 bulan pertama tuh kok pengen nangis gitu. Tapi ya udah, it is what it is kan, harus dijalanin kan. Kalau kita nyerah baru 2 bulan, sedih juga gitu. Terus ya udah, tapi kan satu hal yang saya ingat, yaitu perempuan kan memberi warna. Kita berbeda justru ketika kita beda itu, apa yang kita kerjaan itu orang akan lihat. Itu kesempatan untuk kita memperkenalkan, ya udah bawa klepon lah ke kantor, kadang bawa kue-kue Indonesia, terus tak kenalin sama bumbu pecel, sama apa. Jadi sampai mereka paham, oh ini tuh Indonesia loh Cynthia gitu. Jadi approach yang saya gunakan ya lewat makanan. Pernah itu saya nonton film Indonesia tentang gimana seorang pekerja Indonesia di UK, dia dengan membawa kue, dia bisa membangun relationship di tempat kerja. Karena kan kita spend sepertiga waktu kita sehari ya, jangan cuman untuk earning, tapi juga kita bisa feeling at home juga, bisa fulfill mereka juga as a friends gitu. Tapi memang bindingnya berbeda. Terus yang kedua, tadi Bu Nina sempat mention venting sedikit. Kalau untuk perempuan, saya merasa banyak privilege, terutama yang saya tahu maternal parental leave untuk seorang perempuan. Kalau pria kan minimal 3 bulan ya. Kalau perempuan lebih sangat fleksibel. Kemudian kalau anak sakit, dia bisa izin dan dapat. Karena saya belum punya anak dan belum bersuami, jadi nggak bisa pakai itu yang jelas. Tapi saya tahu ada benefit-benefit seperti itu, dan bisa minta reduction juga kalau mau bekerja lebih singkat atau bagaimana. Jadi itu salah beberapa benefit, pros dan cons juga. Cuman setelah hampir beberapa bulan di Swedia, saya merasa mungkin kalau Bu Nina mengawali karir di Indonesia dan berdiaspora, kalau saya
saya di opposite gitu, mencoba menikmati berdiaspora sebagai student, berkarir secara profesional, dan akhirnya saya memutuskan saya harus mengembalikan itu semua balik ke Indonesia gitu. Jadi Betul. sekarang memang lebih prosesnya either untuk mengembangkan project bisnis yang tadi saya sebutkan nutriolab.id karena dapat funding. Saya juga lagi proses untuk ke akademia karena kebetulan calon partner saya juga bidangnya researchers, jadi akan lebih baik kalau kita bisa kolaborasi gitu. I see. Oke. Sekarang saya jadi penasaran nih. Ini dari sekian hadirin yang ada di studio ini, ada yang tinggal di Indonesia, ada yang juga tinggal di Swedia. Saya jadi pengen tahu bagaimana pendapat para hadirin ini tentang hal yang bisa atau seyogyanya ditingkatkan atau diimprove terkait karir wanita nih, atau tantangan terbesar di Indonesia sebagai seorang wanita karir. Boleh semuanya di chat, mungkin nanti bisa dibacakan di chat aja, misalnya kurang banyak kurang banyak masa parental leave katakanlah, atau kenapa parental leave cuma ada buat wanita saja, kalau di Swedia kan ada buat bapak dan buat ibu ya gitu. Sambil tunggu opini dari pemirsa, kita tanya lagi nih sama Ibu Nina. Bu Nina, kalau menurut Ibu nih, selain menjadi politisi nih, bukan tadi ngajak untuk kalau bisa jadi politisi, ayo biar di parlemen lebih banyak wanita, aturan-aturan juga lebih fleksibel untuk wanita. Selain itu, Bu, menurut Ibu, apa yang bisa kita lakukan sebagai wanita untuk berkontribusi di kancah promosi? Apa ya? Ya menurut saya sih do your best to your career, to your family, terus untuk promosi Indonesia, cobalah ketika kamu bekerja, pikirkan, apalagi kalau dia seorang PNS ya, maaf gitu ya, pikirkan bahwa ini yang menggaji saya adalah pemerintah Indonesia, yang menggaji saya adalah rakyat Indonesia. Do your best gitu. Do your best. Jangan berpikir bahwa saya ini bekerja ya karena saya bekerja, saya butuh duit gitu. Tapi coba pikirkan bahwa saya bekerja, saya lakukan ini supaya Indonesia lebih baik gitu loh. Jadi jadi para perempuan tuh kalau bisa juga jangan terlibat korupsi gitu ya. Tapi justru jadi motor penggerak Indonesia gitu loh. Jadi motor gitu. Saya sedih kalau perempuan-perempuan apalagi politisi gitu terlibat dalam korupsi. Kok ya kayak gini gitu. Harusnya perempuan itu jadi motor lah untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Kalau bapak-bapak nggak bisa, oke, kita yang ambil alih gitu. Ya nggak? Mau nggak ambil alih Indonesia sama saya? Kita ambil Indonesia. Kita kembalikan Indonesia kepada Ibu Pertiwi, kita perbaiki Indonesia. Semangat perempuan Indonesia gitu loh. Pasti bisa. Dari diri sendiri nih. Dari diri sendiri, nggak bisa mengharap orang lain, nggak bisa. Harus kita yang mau. Perempuan Indonesia harus jadi motor gitu loh, motor perbaikan Indonesia, motor promosi Indonesia gitu. Dan ketika bekerja berpikirlah bahwa ini saya lakukan untuk Indonesia. Oke, kalau kamu bekerja untuk swasta, mungkin bisa juga kok gitu loh. Tetap bisa. Tetap kalau bisa. Mbak Cynthia mungkin ada opini juga, Mbak, apa yang bisa kita lakukan? Menarik ya, namanya kalau kita kan Ibu Pertiwi bukan Bapak Pertiwi gitu. Betul. Kenapa Ibu gitu? Betul. Refleksinya lebih apapun posisinya sebenarnya sebagai perempuan, entah itu saat ini nanti memang akan menjadi ibu rumah tangga full timer, atau mungkin bekerja separuh karir dan separuh ngurus keluarga, ataupun memang full karir. Ya, everything we do, we need to do it with all of our heart, then you will do the best gitu kan. Karena apapun yang di tangan kita kan sebenarnya kepercayaan ya, responsibility. Nah, kalau kita bisa setia dalam perkara kecil, itu nanti dikasih perkara yang lebih tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tapi ya we need to keep the responsibility dari yang small thing itu. Ya yakin juga bahwa even though itu small things, tapi itu bisa make an impact gitu. Dan untuk someone else life, untuk apalagi perempuan kan mengandung nanti. Ya kita melahirkan generasi loh, bukan hanya melahirkan anak tapi generasi gitu.
yang impact-nya sampai kemana-mana gitu. Jadi menjadi seorang perempuan itu adalah anugerah sih kalau menurut saya, dan tetap mengerjakan yang terbaik dengan apapun yang di depan mata gitu. Betul. Wow, keren Itu betul. sekali. Ada pertanyaan ini Bu dan Mbak dari Lakso. Ibu Nina, kan sudah lama nih Bu Nina di Swedia nih. Kangen nggak sama Indonesia? Homesick nggak? Kalau kan udah lama di Swedia. Nah, gimana mengelola rasa kangen kalau lagi datang? Gitu. Oh, sebetulnya saya merasa bersyukur ya, makin ke sini teknologi makin baik. Kalau dulu awal-awal berapa tahun saya di sini tuh bisa berkomunikasi dengan orang tua atau keluarga hanya lewat telepon seharga 100 kronor dan itu hanya 1 jam. Nah, bayangkan orang zaman dulu yang pindah ke Swedia bagaimana homesicknya. Nah, kalau sekarang saya tuh kita kan bisa ya lewat chat, video chat atau segala macam, kita bisa sambil masak, bisa tanya resep ke ibu saya, mah resep ini apa sih gitu ya. Jadi homesick itu agak berkurang gitu gara-gara itu ya, gara-gara teknologi itu homesick agak berkurang. Tapi tetaplah kita rindu duduk di teras rumah, tukang bakso lewat, tukang somai lewat, ya enggak? Nah, makanya saya usahakan setiap tahun pulang gitu supaya kerinduan itu terbayar. Dan juga kita bikin Indonesia bagus ini selain ingin menampilkan Indonesia yang bagus, juga supaya teman-teman tuh rasa rindunya tuh tersalurkan gitu. Dengan ikut promosi Indonesia, rasa rindu itu tersalurkan gitu. Ada rasa kayak ini home loh buat kita, bagus ini kita buatkan wadah ini sebagai home buat kamu-kamu yang kangen sama Indonesia gitu. Jadi kita sambil menari, kita sambil ngobrol, tapi kita juga melakukan yang positif gitu. Jadi kita nggak cuma makan-makan Indonesia untuk untuk mengobati rasa kangen Indonesia, tapi kita juga harus melakukan sesuatu yang positif gitu loh. Dengan begitu ada nilai tambah, ada value edit-nya dari kumpul-kumpul kita daripada hanya sekedar makan gitu loh. Ya enggak? Betul banget, Bu. Kalau student mungkin belajar bareng Bu biasanya. Jadi, ayo bikin potluck terus habis itu ngerjain tugas bareng belajar sampai malam. Ya, itu positif juga kan? Nah, kalau habis potluck belajar ya, Mbak. Biasanya kalau saya habis potluck itu ngantuk karena kekenyangan. Oh, nggak dibalik kalau gitu. Jadi belajar bareng dulu, terus nanti ditutup dengan kita masak-masak gitu. Oh, bisa. Bisa, teman-teman. Kita agendakan. Ada satu opini nih dari Putri. Sedihnya sebagai netizen yang paling jahat di Asia Tenggara katanya. Kayaknya budayanya sekarang saling menjatuhkan, terutama kaum perempuan. Apakah hal tersebut dirasakan pula di sana, Mbak Cynthia? Mungkin ya, kok sesama perempuan di sini banyak yang saling nyinyir daripada saling mendukung. Gimana nih Mbak Cynthia? Kayaknya kalau budaya nyinyir bukan di perempuan aja ya, karena ada nggak tahu ya habit yang nggak senang orang susah SOS. Jadi nggak suka ketika lihat keberhasilan orang, dan itu bukan di perempuan aja. Ya intinya kita kan nggak bisa mengontrol situasi di luar kita. Yang kita bisa lakukan bagaimana kita ngerespon tepat kan. Jadi we cannot please everyone, but make sure that we can respond them correctly gitu ya. Walaupun situasi salah, kita ngerespon tepat aja. Jangan menjadikan itu mendiscourage kita. Tetap lakuin yang terbaik gitu. Betul, itu betul sekali Cynthia gitu. Karena apapun yang kita lakukan, pasti ada haters ya Bu. Iya, apapun yang kita lakukan pasti ada the haters, ada yang cemburu, ada yang kurang puas atau apa, pasti itu pasti. Dan saya setuju sama Cynthia, pada akhirnya ini pengalaman saya juga sih gitu. Pada akhirnya memang kita harus bagaimana respon kita, itu juga pengalaman saya gitu. Dan sebaiknya sih nggak usah dilayanin gitu. Karena kalau ini yang saya rasain juga dan saya alami juga, begitu kita emosi kita terbakar karena provokasi dari luar, akhirnya itu ya menurut saya jadi akhirnya counterproductive juga gitu. Makanya saya selalu tekankan juga ke teman-teman ya bahwa kita ini menari untuk have fun gitu.
Kita have fun, tapi bukan sekedar have fun, tapi kita mau kasih value edit gitu dalam kegiatan having fun ini. Value editnya adalah promosi Indonesia gitu. Kalau apa yang kita lakukan tidak ditanggapi positif oleh sesama orang Indonesia atau sesama perempuan, ya we cannot help them gitu. Dan saya sudah pada kesimpulan bahwa saya tidak ingin menghabiskan waktu saya atau mengurus orang yang tidak suka. Saya lebih baik mengurus dan men-save energi saya untuk mengurus yang suka gitu. Paham kan ya bedanya ya? Jadi daripada kita mengurus orang yang nyinyir, habis waktu kita, lebih bagus waktu ini kita pergunakan untuk apa ya? Encourage yang mau gitu. Untuk yang mau dan sehati dan seprinsip gitu ya. Setujuan gitu. Itu benar banget gitu, Cynthia. Betul sekali. Ada yang nanya nih lewat private line. Mbak Cynthia, kuliah di jurusan Mbak Cynthia sulit nggak di Swedia? Gimana ya? Kan kalau sebenarnya semua jurusan pasti ada tingkat susahnya ya. Kalau boleh jujur di Swedia sebenarnya nggak sesusah di Indo. In terms of hard knowledge-nya ya. Bahkan saya cukup kaget, ini kan kayak recap yang di Indo. Tapi yang membuat saya banyak belajar tuh justru kayak soft skill-nya, di mana kalian pasti paham kan, di mana mata kuliah itu lebih harus self-study dibandingkan kalian mengandalkan kuliah dosen, terus juga literature review, dan group project, kerja kelompok yang sangat demanding, terus gesekan sama teman-teman sekelompok, itu yang menurut saya lebih challenging. Tapi kalau untuk theoretical base, kalian sebenarnya di Indonesia bekal S1-nya sudah sangat cukup dan sangat baik. Di sekarang lebih kayak men-sharpening gimana caranya team working. Kalian sebagai seorang mahasiswa internasional, mahasiswi internasional hidup di tengah kondisi yang sangat multicultural, dan kalau ada kesempatan sih sebenarnya di universitas misalnya jadi ambassador atau mungkin jadi facilitator atau teaching assistant, ambil aja gitu, karena kalian itu ke sini terutama kan meninggalkan zona nyaman di Indo kan. Betul. Jadi ya udah, maksudnya all in aja, all out aja. Saya dulu mikirnya gitu, udah jauh, kalau nangis-nangis, maksudnya kangen-kangenan at least 1 jam sehari kan sayang ya. Mendingan udah buat entah kalian ikut culture atau seandainya mungkin ada asosiasi yang sangat positif, itu gunakan 2 tahun itu dengan inilah dioptimalisasi. Maksimal, ibaratnya jebur maksimal ya. Iya, kalau nyebur sekalian basah gitu. Sekalian basah. Itu betul loh. Sorry saya tambahin. Ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang suka curhat ke saya. Aduh, tante kangen bla bla bla. Bu, saya kangen lah sama Indonesia. Saya suka tanya, kamu tuh kenapa kangen Indonesia? Di sini kan cuma 2 tahun, Bo, ya pergunakan untuk belajar dan explore Swedia. Toh nanti kalian pulang. Aku bilang, bayangkan yang saya bakal selamanya di sini. Saya bilang. Akhirnya mereka gini, oh iya betul juga ya Bu ya, betul juga ya tante. Gitu. Iya, emang cuma 2 tahun tuh nggak lama. Saya bilang gitu. Wow, luar biasa. Saya jadi banyak pertanyaan nih di kepala saya, cuman ngelihat jam, waduh tinggal 7 menit lagi. Cuman ada satu hal yang menarik ini dari Nai MN. Katanya di satu sisi dengan adanya wanita mandiri dan maju, sekarang ini banyak pria yang mengandalkan istri dan malah ganti posisi tanggung jawab menjadi pemimpin keluarga dalam hal providing mungkin ya. Ini banyak saya lihat di lingkungan saya di mana cowok kebanyakan nebeng ke istri. Bagaimana tanggapan Mbak Cynthia dan Ibu terhadap fenomena ini? Bagaimana agar empowering woman tapi tetap membuat pria sadar posisi untuk support? Setara. Siapa dulu mungkin sebagai yang sudah berkeluarga? Iya sih, saya sih ngelihat sebetulnya sama aja di Swedia dan di Indonesia begitu. Semua orang intinya kalau ada kesempatan buat ya ngelepas sedikit tanggung jawab, kenapa enggak? Kalau ada yang mau bertanggung jawab ya suruh dia aja gitu kan. Nah makanya ini di Indonesia emang saya lihat kecenderungan kayak gitu tuh. Dari lingkungan teman ya, keluarga ya memang ada kecenderungan kayak begitu gitu. Dan makanya ini juga tadi kan ada yang Cynthia sempat ngomong soal parental leaves itu ya. Nah ini ada hubungannya juga di Swedia juga dulu ada kecenderungan begitu. Jadi kan dulu 15 bulan kan cuti melahirkan itu 15 bulan. Dulu bapak-bapak cuma dikasih waktu sebulan gitu.
Lah sekarang supaya bapak-bapaknya nggak keenakan, ditambahin jadi 3 bulan gitu loh. Itu sebetulnya intinya. Apa latar belakangnya itu. Nah, tapi kapan mereka mau ambil atau di muka atau di akhir ya terserah gitu. Tapi intinya bapak-bapak juga harus berperan mengurus anaknya lebih lama gitu. Jadi nggak diserahin ke perempuan aja. Lah kembali lagi itulah peranan perempuan di parlemen. Saya nambahin ya, kalau Ibu kan tadi membahas dari segi pemerintahan dan kebijakan yang di Swedia. Kalau tanggapan saya pribadi sih, itu adalah sesuatu yang ya kalau memang sudah terjadi di rumah tangga, itu apa ya, saya no comment karena itu kan adalah one way ticket Anda yang sudah diambil ketika berkomitmen dengan partner gitu. Oleh karena itu kalau kami di kehidupan yang pranikah itu adalah hal-hal yang perlu didiskusikan, termasuk nanti bagaimana dalam kita split responsibility, terus ngurus anak, dan diskusi-diskusi itu yang harusnya bisa difikskan dan kita agree bersama sebelum menikah. Jadi kalau saya sih, karena kita tahu posisi kita dan value kita, ketika nanti dapat partner ya at least kalian jangan settle for something yang less gitu, yang at least bisa menghargai value kalian dan punya sesuatu yang bisa dikerjain bareng-bareng dengan visi yang sama gitu. Nice. Satu quote yang cantik saya ambil dari Mbak Cynthia. Don't settle for the less, ya Mbak ya. Gitu. Baik, luar biasa, tidak terasa sudah di ujung waktu. Saya mau ajak dulu untuk semua partisipan di sini untuk menghidupkan kameranya, karena saya mau ajak semuanya untuk foto. Oke. Semuanya mungkin bisa dihidupkan kameranya. Ya, agar saat foto nanti semuanya tampak jelas. Baik, mungkin bisa dibantu kawan-kawan dari PPI Scania untuk mengambil fotonya. Siapa nih juru fotonya untuk menghitung 3, 2, 1, asik. Ya sudah, saya saja ya. Oke, berikan senyum terbaik. 3, 2, 1. Cheers. Dan sekali lagi, kata kuncinya adalah Indonesia. Boleh juga dibuka semua mic-nya sambil ngomong Indonesia gitu ya. Bagus lagi, gitu. Harus bilang Indonesia bagus gitu. Oke, Indonesia boleh. bagus. Ya kan? Indonesia bagus dong. Boleh. Jadi kalau saya bilang Indonesia, jawab semua bagus. Jangan lupa di-unmute ya semuanya biar saya bisa dengar. Ya. Halo Mbak Tami, potong rambut nih kayaknya Mbak Tami. Oke, 3, 2, 1, Indonesia. Bagus. Terima kasih sekali Ibu Nina dan Mbak Cynthia atas waktunya. Ini adalah obrolan yang menurut saya luar biasa. Kayaknya saya dapat, secara pribadi saya juga dapat ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman yang enggak saya dapat setiap hari dari orang-orang di sekitar saya. Terima kasih juga untuk para hadirin yang sudah menyempatkan 1 jam mendengarkan ngobrol bareng PPI. Jangan lupa juga selalu follow Instagram kami @PPI Scania, karena kami juga akan ada banyak lagi ngopi dengan tema yang lain. Sekali lagi, saya Atika Rushi, mohon pamit. Ibu Nina Hanson dan juga Mbak Cynthia Andriani. Ada quote terakhir Mbak, Bu, mungkin yang mau ditampilkan. Wanita Indonesia, nah, gitu. Apa sih? Wanita Indonesia keren. Keren. Wanita Indonesia bagus. Bagus dan keren. Bagus dan keren ya. Apa Mbak? Apa ya? Sebagai wanita kita harus berani, bold. Gitu. Wanita Indonesia berani. Roar. Yep. Gitu kali ya. Baik. Akhir acara kami PPI Scania mohon maaf atas kesalahan yang kami tidak sengaja. Dan untuk kritik saran silahkan bisa disampaikan di Instagram kami DM. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.